dua pernyataan dan dua jawaban yang benar-benar mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Yosua dan Yesus merupakan suatu tantangan bagi mereka yang benar-benar yakin dan percaya kepada Allah. Jawaban yang muncul dari dua tantangan dan pertanyaan itu tidak lain adalah kami akan beribadah kepada Allah karena Dialah Tuhan kami. Lalu jawaban Petrus pun hampir mirip, ingin mengatakan hal yang sama. Kepada siapakah kami akan pergi, sebab sabdamu adalah kehidupan. Semuanya itu ingin menggiring kepada kita ungkapan keyakinan, ungkapan kepercayaan yang kita sampaikan di dalam diri kita kepada Allah, akhirnya memang mengarah pada satu titik yang sama, bahwa iman itu bukan hanya sekadar pengakuan, iman itu bukannya sekadar ungkapan, tetapi bagaimana iman itu yang kita hayati itu mampu kita jadikan secara nyata di dalam kehidupan ini. Kalau Yosua bertanya kepada bangsa Israel, sekarang akan beribadah kepada siapa? Dan jawabannya seperti saya katakan tadi, akan beribadah kepada Tuhan. Yosua paham dan mengerti bagaimana pengakuan seperti itu seringkali terungkap dari bangsa terpilih, tapi dengan sangat mudah juga mereka mengingkari pengakuan itu, sehingga tidak jarang mereka bersungut-sungut dan kemudian berpaling dari Allah. Itu pun terjadi di dalam kehidupan murid-murid Kristus, termasuk Petrus itu. Betapa dahsyatnya Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi di sisi lain, terkadang dia pun seolah-olah ingin meninggalkan Yesus. Maka kembali lagi, titik yang sama, titik yang patut ditempuh tidak lain adalah penghayatan iman, bukan hanya sekadar dihayati, tetapi bagaimana diwujud nyatakan secara utuh, secara langsung di dalam perbuatan yang nyata, dari perkataan, dari tindakan, dari perbuatan yang sungguh-sungguh akan mengantarkan orang untuk mengalami bagaimana kasih Allah itu, bagaimana dicintai oleh Allah itu. Dan ketika mengalami dikasihi dan dicintai, disitulah orang akan semakin percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sepanjang kita mau bekerja sama dengan dirinya. Akhirnya kita melihat gambaran yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus hari ini mengenai hubungan suami istri. Di situ bukan berarti bahwa istri martabatnya lebih rendah dibandingkan dengan suami, tetapi bagaimana setiap orang mampu mempertanggungjawabkan perannya masing-masing. Seorang istri harus bertindak seperti apa kepada suami, dan seorang suami pun bukan berarti karena istri harus tunduk dengan seenaknya juga menanduk istrinya. Enggak. Tapi bagaimana peran masing-masing itu bersinergi sehingga saling membutuhkan, saling mengalami bagaimana kasih yang sebenarnya, bagaimana cinta yang sebenarnya yang akan menumbuhkan iman yang sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Maka menjadi sangat simpel sekali kalau saya mengatakan begitulah iman. Yesus, Yosua, Rasul Paulus di dalam surat Efesus ingin mengatakan
Hidup beriman itu penuh dengan tantangan. Hanya orang yang mau setia saja kepada Allah, hanya orang yang mau benar-benar terlibat di dalam karya Allah sajalah yang akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam iman. Karena satu hal yang perlu disadari, tantangan hidup dalam iman tidak lain adalah ada di dalam diri kita sendiri. Kalau tadi Yesus mengatakan, roh dan kehidupan, roh yang benar, kita mau tunduk kepada roh kebenaran itu, roh kehidupan itu pun menjadi suatu tantangan yang sangat besar sekali. Karena kita tidak jarang justru tidak mau tunduk di dalam roh dan kebenaran itu. Kita hanya mau mengikuti kata hati, kita maunya mengikuti kemauan diri sendiri. Kalau kita masih seperti itu, apakah ungkapan keyakinan dan kepercayaan itu kepada Allah masih ada? Maka sebagai orang-orang Katolik menjadi suatu refleksi besar. Kita kerap kali mengakui, aku mengimani Kristus, aku mengimani Allah. Tapi pengakuan iman yang sejati bukan hanya di seputar altar, bukan hanya ketika kita di dalam sikap berdoa, beribadat, tapi setelah keluar dari gereja, setelah keluar dari lingkungan yang suasananya beribadat, kita kembali lagi dengan orang-orang yang tidak pernah mau mewujudkan iman yang sejati itu kepada Allah. Ini saatnya bagi kita kembali bertanya, iman yang aku miliki itu, apakah sudah aku wujud nyatakan di dalam kehidupanku sehari-hari? Iman yang kami hayati ini, apakah benar-benar sudah mampu diejawantahkan di dalam kehidupan ini? Sekali lagi, hidup di dalam iman bukanlah sesuatu yang seperti semudah membalikkan telapak tangan. Hidup di dalam iman tidak lain adalah bagaimana kita mau mengalami tantangan-tantangan itu untuk setia kepada Allah. Dan kemudian kita akan mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati.